Oke teman-teman, alhamdulillah hari ini tanggal 5 hari Minggu. Kita baru check out dari penginapan. Kita mau sarapan pagi dulu teman-teman. Alhamdulillah semalam tidurnya lumayan nyenyak lah ya. Setengah 12 baru tidur. Terus bangun jam 4 tadi, dengar suara pengajian azan. Terus tadi tidur lagi habis ini ya, habis sholat subuh. Main HP sebentar, ngedit, posting, terus ketiduran sampai jam berapa tadi ya? Jam 8. Terus mandi. Siap-siap dia berangkat nih ya. Kita ke rumah makan Pawonku, rumah makan khas Jawa Tengah gitu lah ya. Menunya menu pedesaan. Ada mangut lele, sayur lodeh gitu-gitu teman-teman. Ya kurang lebih setengah jam sampai ya 45 menit lah buat sarapan pagi ini, sekaligus ya ini ngejar makan siang juga biar nggak terlalu lapar nanti di perjalanan ya. Mungkin baru makan siang lagi nanti sekitar jam 1 atau jam 2-an ya. Gitu teman-teman, mantap ya. Nih lihat ya, suasana Purwokerto di pagi hari. Alhamdulillah cerah nih ya, kayak kemarin. Mudah-mudahan bertahan sampai nanti pulang. Jaraknya kurang lebih 5,6 km. Nama rumah makannya Pawonku. Ya, nah ini masih di bawah Baturaden teman-teman. Jadi nggak sampai Baturaden dan masih di daerah kota. Oke, mungkin nanti kita lanjutin lagi setelah sarapan teman-teman. Sampai jumpa sementara. Oke teman-teman, ini menuju tempat sarapan kita. Bagus banget om. Sungai. Iya, nggak salah nih istri milihin. Oh, di kota, tengah kota, tapi ada desa gitu lah ya. Iya. Ini macet tuh. Mau ke sana kali orang sarapan kali. Enggak, simpangan mobil. Permisi. Nggak muat. Oh teman-teman. Aduh, bersin saya. Ini viewnya ya, sebelah kanan kita ada persawahan. Cakep banget ya. Masih dingin nih di sini. Jam 9. Masih sejuk. Tuh, yang mau beli rumah tuh ada rumah bagus. Contohan. Udah buka ya? Udah. Oke teman-teman, kita sarapan dulu di rumah makan Pawonku. Wah, suasananya the best teman-teman. Nih ya, Pawonku Nastari Cafe. Ini gimana belinya nih? Oh, ada skate parknya guys. Ada skate parknya teman-teman. Asik juga ya. Sini kayaknya. Buat ngerokok istirahat. Ini lumayan lah ya. Suasananya boleh nih, nanti yang teman-teman singgah di Purwokerto boleh kesini ya. Misi mbak, ordernya gimana? Kalau untuk prasmanan katanya tinggal ambil, tapi kalau untuk menu lainnya ada di sini. Oh iya, berarti ambil tempat duduk dulu ya. Boleh. Cari tempat duduk. Kasih ya mbak. Bismillah. Kayak di kampung teman-teman. Aduh, pendek banget. Oke, kita makan dulu ya.
Jadi buat menunya teman-teman, nih ada rumahan banget ya, ini mangut lele teman-teman. Terus ini kondisi pawonnya ya, berasap lumayan ya. Tapi ya nggak kesini asapnya, dia langsung naik ke atas tuh. Terus ada nasi jagung, ini yang nggak ada nih di kota-kota Jakarta, jarang banget. Tempe, ini mangut lele nih yang paling saya tunggu-tunggu teman-teman. Nanti ada juga itu di sana apa namanya, opor ayam ya. Tuh mulai rame karena baru banget buka juga. Jadi banyak yang baru datang teman-teman. Nanti kita coba juga opor ayamnya, kita gadoin. Oke, kita makan dulu teman-teman. Kawanku, nasi jagung teman-teman, nasi tiwul dan nasi putih. Wah, the best banget. Mangut lele. Udah ngebul, bau asap deh nih bajunya. Baru buka teman-teman, sarapan dulu kita sebelum lanjut ke destinasi berikutnya. Ini ada mangut lele, ada juga yang opor ayam ya. Opor ayam enak juga kayaknya. Kita coba, kita gadoin ya. Ya, pawonnya ngebul, siap-siap bajunya bau asap. Teman-teman tuh, sederhana banget. Kopi dulu guys, with a view. Wah, ada curug. Ini ya teman-teman ya, seru banget nih. Ini ada di daerah Purwokerto ya, sedikit naik sebelum Baturaden ya. Ini viewnya, dia jadi satu sama pawonku. Lalu buat kafenya ada di sana teman-teman. Nastari nama kafenya. Oke teman-teman, kita mulai meninggalkan kota Purwokerto. Sampai jumpa Purwokerto. Tadi kita baru beres makan di pawonku teman-teman, sekaligus ngopi tadi. Saya beli americano sama makan ya, kurang lebih 70.000 tadi total. Makan mangut lele, terus pesen pisang goreng, teh tawar sama americano. Ya, teman-teman yang mau ke tempat itu namanya Pawonku atau Nastari Coffee. Tuh teman-teman, recommended karena dia kelihatan air terjun dan view Gunung Selamat teman-teman. Nah, ini kita mulai meninggalkan kota Purwokerto ya. Ini kita lanjut mengarah ke Tani Jiwo untuk penginapannya. Nanti kita akan lewat jalur yang di tengah nih diarahinnya. Kita akan lewat Kali Jajar teman-teman. Terus ke Jabong nih. Sampai nanti saya lihat ada sedikit telaga atau danau nih Om ya. Oh, di Jalan Raya Timur Wanadadi. Nah, Wanadadi teman-teman namanya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah di Wanadadi ya. Kita lagi di lampu merah nih, setelah alun-alun Purwokerto. Aduh, oke. Kapten Srengat atau Sregat nih, Jalan Kapten Srengat. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah melewati kota Purwokerto. Ini kita ada di Jalan Raya Banjarmangu. Kita membelah pegunungan, perbukitan untuk menuju kota Banjarnegara teman-teman. Kita mau ke Dieng. Ya benar ya teman-teman ya. Ini SMP Banjarmangu teman-teman. Banjarmangu. Nanti kita lanjut ke Banjarnegara, lalu Dieng. Kita tadi ngambil jalur tengah. Kurang lebih perjalanan sekitar 1,5 jam lagi teman-teman. Ini jalanannya hampir sama ya seperti semalam dan kemarin, karena ngebelah gunung. Jadi kita agak lika-liku nih.
di tanjakan. Ini kita mulai di pendakiannya teman-teman. Nanti mungkin ketemu juga turunannya setelah melewati daerah Banjarmangu. Udah gak sabar ya buat kita lihat embun upas besok pagi. Titik lokasi kita menuju penginapan kita di Tanijiwo, Hotel Tanijiwo teman-teman. Kita ambil kamar atau tipe penginapannya itu yang model kasur tingkat, jadi sharing dengan pengguna yang lain. Jadi modelnya kayak ini ya Om ya, backpacker ya backpacker. Jadi nanti ada yang 8, jadi 4 kasur tuh atas bawah, jadi 8 atau ada yang 10 katanya. Kemarin saya ya kemungkinan udah pada balik karena besok Senin kan. Iya, ini sekarang weekend mungkin lagi rame-ramenya semalam. Ya harapannya sih mudah-mudahan nggak begitu rame ya, karena kita kan sharing, takutnya ntar nggak bisa tidur kita. Nah, orang ada ya, tetap nggak boleh ya. Oh gitu. Terus juga saya bingung nih Om, kalau berarti alat barang-barang kita nggak bisa ditaruh di situ dong ya? Nah, ada locker atau enggak ya? Karena penginapannya sharing gitu teman-teman. Ya tapi kita lihat nanti. Ya jadi kita nggak usah bawa-bawa tas, bawanya yang berharga aja gitu. Tapi kalau mungkin dikira aman, ya mungkin native resepsionis kali ya. Biasanya. Ini teman-teman, kita udah mulai di pegunungannya. Mungkin kita akan lewatin pegunungan ini buat dapet view. Ini mana nih Om? Kanan ya? Buat dapetin view Diengnya nih teman-teman nih. Udah mulai agak-agak sejuk nih. Jadi yang saya ingat dulu ketika Dieng itu walaupun siang hari, dia itu dingin. Jadi sejuk kayak di puncak lah, tapi lebih dingin lagi teman-teman. Nah menjelang sorenya makin dingin. Ya tikungannya tajam, tanjakan. Miring banget guys. Oh teman-teman ya, lihat view-nya tuh, Masya Allah. Ini lagi kabut terus nih kayaknya, jadi nggak cerah kelihatan pegunungannya. Jadi udah kayak dinding di depan, lukisan dinding setinggi itu teman-teman. Perjalanan menyisakan waktu kurang lebih 1 jam 22 menit. Halo. Oke, masuk. Oh, tiba-tiba putus. Sinyal kali ya. Padahal deket. Iya. Benar. Pas apalagi saya belakangnya box penuh nih, berat. Iya, makanya saya nggak berani. Ya teman-teman ya, nanti kita sambung lagi. Kurang lebih kita 1 jam 90 menit lah, 1,5 jam. Ini banyak yang baru pulang jalan kayaknya ya, olahraga. Karena ini hari Minggu teman-teman, tanggal 5. Iya dari pagi kali Om. Ini pekan pertama liburan anak sekolah juga teman-teman, masih menyisakan 1 minggu lagi ke depan. Ya mungkin masih ramai ya. Tadi beberapa informasi di sosmed kemarin sih macet nggak bergerak di Dieng. Mudah-mudahan kita nggak merasakan ya. Iya, sama beda suhu aja jadi. Tuh teman-teman, wah gunungnya lihat Om, di atas Om, di atas kepala kita Om. Entah kalau yang belok kiri lagi kelihatan ya Om. Teman-teman seru banget nih. Gimana nanti di Dieng? Ini baru perjalanan menuju Dieng. Bisa. Iya.
saya menggok-menggoknya, belok-beloknya sampai nurunin pantat. Ah, udah lewat gunungnya. Ya, bawa bensin nih. Ya, kayaknya ada proyek kali di bawah. Wah, hati-hati. Turunan. Oke, tuh teman-teman tuh lihat ya pemandangannya. Depan kita hutan-hutan. Oke, nanti kita sambung lagi teman-teman kalau udah mendekati kota Banjarnegara atau Dieng. Oh, tajam banget. Yuk balik sini. Aduh, capek juga ya. Update dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita udah masuk ke daerah Banjarnegara ya teman-teman. Ini view-nya di tag location sih namanya Cijeruk ya. Saya kurang tahu nih daerah mana teman-teman. Mungkin ada yang tahu, boleh komen-komen ya di sini ya. Kita kurang lebih 1 jam lagi buat sampai di penginapan kita di Tani Jiwo di Dieng teman-teman. Tapi ini udah masuk ke daerah Banjarnegara. Wow, ini view-nya luar biasa ya teman-teman. Sepi jalanannya, masya Allah. Tuh ya, kayaknya nggak ada kehidupan gitu di sini. Gimana malam ya, nggak ada lampu juga. Dan mungkin kalau udah sore udah lumayan sejuk nih. Sekarang aja masih agak-agak dingin teman-teman. Oke, nanti kita lanjutin lagi. See you. Kita lanjutin lagi teman-teman. Kita lanjutin lagi perjalanannya teman-teman. Setelah jembatan tadi ya, kita nemuin jalur berliku lagi. Kondisinya lumayan nih. Oh. Enak nih Om Isan nih, dapat view saya juga nih, dapat rekaman saya nih di belakang. Hati-hati Om, ini ya beda tinggi. Waduh, teman-teman sejuk banget udaranya. Jam 12.08. Seru juga nih buat teman-teman yang mau dari Purwokerto masuk ke mana? Ke Banjarnegara Dieng. Ini jalurnya asik juga ya. Saya nggak tahu selain jalur ini mungkin ada jalur yang lebih rame kayaknya ya. Tapi kita tadi ambil jalur yang relatif lebih cepat karena ada 3 jalur. Yang satu jalurnya lagi lebih lama teman-teman. Ada warlock. Senyum dia. Oke, tuh lihat sebelah kanan teman-teman. Kita di belakang mobil bak, kita lewatin dulu. Oke, gaspol kosong. Dingin Om, makin dingin ya. Iya, makin berasa nih. Artinya kita sudah makin mendekati Dieng teman-teman. Padahal di jam 12:10 ya. Tadi ngobrol juga di penginapan, mereka dapat di 4 derajat kemarin, lusa kalau nggak salah ya, 4 derajat, terus katanya juga sempat ada yang 2 derajat, yaitu kemarin malam kita, yang info dari live TikTok, 2 derajat. Iya, di musim kemarau lebih dingin dibandingin musim hujan teman-teman. Gitu. Tuh lihat ya view-nya teman-teman. Asoy. Tuh anehnya lagi di atas, kayaknya kita bakal lewat atas tuh Om. Ada jalan tuh. Iya tuh ada rumah, ada jalan. Iya ya. Wow. Gas turun gigi teman-teman. Hati-hati Om. Blind spot. Ya nggak kuat. Masuk. Oke teman-teman, nanti kita lanjut lagi kalau udah mulai dingin. Oke
teman-teman, kita masuk lagi nih ke hutan. Cakep banget. Bener Om tuh, jalur yang di bawah tadi nih. Iya. Pinus. Ciwide ya. Tuh teman-teman. Asik banget jalanannya teman-teman. Hati. Panjang Om, aman kiri. Iya ya, hati licin. Pas sampai Jakarta ganti buat 10.000 kilometer ke depan. Waduh. Tajam ya. Wah, asik banget. Dapat. Tiga. Ini yang Kayangan itu bukan sih ya Om ya? Tol Kayangan itu loh. Ya, yang orang-orang pada ke tol Kayangan tuh di mana sih? Jadi kalau naik mobil keluarnya tol itu, view-nya bagus. Iya. Ini mulai panas lagi nih. Oke teman-teman, kita sudah mendekati Dieng. Kita lewat jalur Batur Selatan teman-teman. Ya. Jalanannya tadi rusak, beberapa titik bebatuan hancur lah. Terus juga ada tadi penjagaan gitu ya, yang lewat harus bayar di daerah Batur teman-teman. Jadi berdua kita kasih 10.000, di stop, dihadang. Nggak boleh lewat. Tapi memang tadi Warlock juga bayar sih Om. Emang udah kesepakatan warga kali ya. Iya, bayar. Terutama mobil-mobil bermuatan tadi sih tulisannya ya. Motor nggak ada, tapi mungkin kelasnya sebenarnya sih. Tadi ada yang ngasih 2.000 tuh yang Matic depan. Kita kiri. Teman-teman, ini jalurnya lewat Batur Selatan ya, atau lewat Batur. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham jalur sini. Ini banyak petani-petani sayur, nikol teman-teman tuh. Siap diangkut, mungkin dijual ke Jakarta dan sekitarnya mungkin ya. Dan untuk Dieng itu ciri khasnya atau apa otentiknya, produknya itu ada kentang, karika. Teman-teman tahu nggak karika ya? Semacam minuman manisan gitu. Jalurnya Masya Allah ya, hatta sampai lompat-lompat saya. Iya, terus ada cabe itu ya, cabe apa saya lupa tuh, yang bulat-bulat gede tapi nggak pedes katanya, manis cabenya.
Terus sama ya yang favorit sini tempe kemul. Ya kalau tuh tempe kemul itu jadi tempenya kecil, isinya tepung, kulit tepungnya tebel gitu teman-teman, dan tipis. Tempe kemul namanya. Itu ya ciri khasnya Dieng teman-teman. Jalur pegunungan yang ditanemin sayur-sayuran dan mungkin beberapa buah-buahan ya. Iya. Iya, benar-benar. Ngeri teman-teman, di sini jalurnya banyak rambu-rambu. Kalau lawan longsor, jalur tanah mudah bergerak katanya. Tapi ya kayaknya orang-orang sini udah pasrah ya sama hidup kayaknya. Tuh teman-teman, persis banget miring nih di depan samping kiri saya. Tanahnya. Tuh lihat view-nya teman-teman. Ya mulai ada yang tanam, ada yang panen, beda-beda. Ini gas terus teman-teman karena nanjak terus, jalurnya ekstrim banget. Pamiksan saya tinggal sedikit di belakang. Ini saya dapat nih powernya. Tuh teman-teman, gunungnya mulai berkabut dan ini luar biasa dinginnya. Karena saya tadi ganti sarung tangan yang lebih tipis. Tuh Dieng ke kiri ya. Ini kiri om berarti. Kita berhenti dulu lihat maps. Lurus ya. Oh karena kita ke penginapan. Oh kanan om. Ini sekarang kanan tuh. Bener nggak mapsnya? Ini saya udah patah kanan. Oh lurus. Oh ya udah bisa berarti 2. Ya duluan. Om Isan duluan. Ini mungkin saya lebih cepat waktunya karena motong ke situ kali. Kita lewat jalur utama aja teman-teman. Kayaknya di depan lebih besar. Nah itu tuh om yang berkabut itu tuh Dieng tuh nanti tuh mungkin kita kesana kali ya. Iya tuh yang nggak kelihatan. Oh, teman-teman udah mulai berkabut ya, karena udah mulai jam 1 siang. Jadi kalau teman-teman pernah dengar negeri di atas awan ya, salah satunya ya Dieng ini teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat dataran rendah itu dari atas awan teman-teman. Kadang ketutup awan di atas jadi kita nggak bisa ngelihat. Makanya identik dengan negeri di atas awan. Wow, super dingin teman-teman. Waduh jalanannya. Tuh ya. Jadi komoditi utamanya itu ya sesuai dengan kontur wilayah dan suhunya ya. Makanya kentang. Terus tadi karika yang cuman bisa tumbuh di tanah Dieng. Dulu sempat saya juga nanya untuk bawa bibitnya, ternyata pas ditanam di Jakarta nggak bisa tumbuh teman-teman. Dan apa namanya, info dari warga lokalnya waktu itu, bahkan di tempat yang dingin dengan derajat serupa seperti di Dieng tuh tetap nggak bisa hidup. Nah kita ini masuk pasar teman-teman. Saya kurang tahu ini pasar apa. Ini masih di Jalan Raya Batur. Coba kita cari info ini pasarnya. Pasar Batur ya kayaknya ya. Kecamatan Batur, Dinas Perhubungan. Wah seru banget ya om. Tuh teman-teman tuh. Ayamnya gede-gede banget ayamnya. Yang boiler kayaknya ya. Ini kita ambil ke kanan. Ciri khas orang-orang sini tuh kadang dia pakai jaket yang ada kupluknya terus ditambah ada yang pakai sarung nih. Saking dingin ya teman-teman. Wah ada buah-buahan. Oke kita lurus nanti ambil ke kanan teman-teman. Ini dingin banget ya, ampun. Iya dingin banget, menggigil gitu dinginnya. Ya 25 menit. Mulai nunggu istirahat di sana aja dulu om ya. Walaupun check-innya jam 2. Mudah-mudahan ada warung juga buat beli-beli minum. Oh kebayang teman-teman. Saya nggak tahu ini berapa derajat. Nanti coba kita cek di HP. Kalau di Maps nggak ada suhu ya.
Puskesmas. Oh iya, Kabupaten Banjarnegara. Nih Geopark Dieng, Candi Arjuna. Kita ke kanan Om. Mm-mm. Ke kanan bawah. Oh bener tadi kalau yang lewat jalur saya tuh yang motong. Iya, ini lewat kota Pasar lah. Jadi tempat nginep kita teman-teman itu dekat dengan Dieng itu sendiri, tulisan Dieng Wonosobo. Terus sama Candi Arjuna, di mana tempat kita besok akan hunting embun upas. Besok Senin pagi kita akan coba hunting. Mungkin kita akan sholat subuh di masjid warga lokal Om kayak tadi ya. Terus habis itu kita jalan aja sambil nanya-nanya, mungkin nyarap-nyarap ringan, gorengan sama kopi-kopi. Jalan kaki. Nanti habis itu agak siang dikit mungkin besoknya kita cari wisata yang view-nya bagus teman-teman. Telaga sih bagus, telaga tuh Om. Ada cafe yang di pinggir telaga tuh, ntar kita coba besok. Karena hari ini kita coba buat mandi air panas ya. Mandian air panas, ngilangin pegel-pegel. Sore lah, kira-kira jam 3-an mulai jalan ya. Kita cek dulu ini lokasinya Om. Kira-kira jauh apa enggak, nanti kita sesuaiin berangkatnya. Iya, udah mulai kentang kecil-kecil ya. Lagi kecil-kecil. Kuning benar memang. Dingin banget teman-teman. Nih orang sini hebatnya nggak pakai jaket loh. Tuh. Iya, udah siap kayaknya dia kalau keluar negeri musim salju juga kuat. Tuh pakai kaos teman-teman orang sini. Receh ini mah. Rasa dingin banget, menembus di kulit. Kayaknya ada kebun teh juga kali ya sebelah kiri tuh. Ayo deh. Iya ya. Ya Masjid Dieng kayaknya itu ya kotanya. Tuh teman-teman ya. Bener Nepal nih Om, mungkin ya disebut Nepal Van Java. Karena bangunan-bangunan ini kali ya. Kita pakai engine brake teman-teman di gigi 4. Oke, nanti kita sambung lagi teman-teman. Makin ke depan kayaknya view-nya makin bagus ya. Dan mulai turunan lagi nih. Oke teman-teman, kita akan memasuki tanjakan panjang. Tadi udah ada peringatan pakai gigi rendah. Gunakan gigi rendah. Dua nggak kuat, saya 3. Harus dapat 3. Harusnya kenceng dari bawah tadi ya kita ya. Ya ini kayaknya kita ada di pegunungan. Di puncak, menuju puncak yang paling tinggi nih teman-teman. Rasanya makin dingin. Tinggi banget tanjakannya. Tuh belok lagi ke sana sampai ke sana teman-teman. Walaupun terik tapi masya Allah ya dinginnya luar biasa. Tuh teman-teman, tanjakannya ekstrim banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat 1 teman-teman. Kuat. Ada yang konten. Ini tanjakan Sikarim kali ya Om ya. Yang ekstrim orang pada nggak kuat itu nih. Alhamdulillah kita aman. Kuat ya. Oke teman-teman. Ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi gunungnya di depan nih teman-teman. Mungkin bisa jadi kita mengarah ke sana juga nih. Kurang lebih 14 menit lagi atau sekitar 5,6 kilo teman-teman. Dengan cuaca yang luar biasa berkabut. Masya Allah. Nanti kita lewat Gapura Selamat Datang Dieng Om tuh. Berhenti ntar di depan nih. Nih pada mau naik gunung perahu kali ya. Jalur utama.
Saya kalau disuruh tinggal di sini kayaknya nggak kuat deh. Dingin banget. Tuh teman-teman, saking berkabutnya. Karena di sini juga ada kawah ya. Mungkin beberapa ngebul ini dari asap-asap kawah. Nanti kita bakal ke pemandian air panas ya teman-teman, nyoba. Mudah jauh nggak ya kira-kira buat berendam air panas. Kita bisa ngebayangin suhu yang dingin banget ini, lalu kita nyebur ke pemandian air panas. Pasti mantep teman-teman. Terus makan Indomie rebus pakai telur. Ih, cakep banget. Ini masih nanjak terus teman-teman. Waduh, kena netral. Gerung, hati-hati om. Ya, itu ya teman-teman ya. Adat merayap karena tanjakan tinggi, mobil-mobil nggak bisa kecepatan tinggi. Jadi kita pakai gigi satu juga teman-teman, ngantri aja di belakang. Nih, ya, rombongan mobil plat R. Apa emang warga sini ya? Wah, ada yang B. Mantap. Tuh, jangan lupa berdoa teman-teman. Bismillahi tawakkaltu, ada tulisannya tuh. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Mantap banget nih mobil stikernya. Saya mau ngebalap, nggak kelihatan ujungnya. Iya. Oke teman-teman tuh ya, rumah-rumahnya rumah-rumah sederhana juga di sini ya. Tuh, kenapa nih? Ada yang jatuh kali? Mbaknya lari-lari. Oh iya, bonekanya, dompetnya jatuh. Intercomnya mulai putus-putus. Oh, Misan udah agak jauh kayaknya teman-teman. Tuh ya, nggak kelihatan sama sekali. Kita menuju negeri di atas awan teman-teman. Mantep banget. Oke teman-teman, kurang lebih 900 meter lagi kita bakal sampai teman-teman. Ya, makin dingin, makin kesana makin dingin teman-teman. Nanti kita ngelurusin kaki dulu di penginapan sambil tanya-tanya. Tuh ya, ini di sebelah kanan kita ada PLTU kayaknya, pusat listrik tenaga uap ya, karena ada uapnya kenceng banget, ngebul banget. Tuh ya, lagi disiramin tanamannya pakai penyiraman elektrik. Ya, ini macet teman-teman. Ya, ini macetnya macet kota om. Masih jalan ya. Ya masuk. Aduh, saya kepotong om. Duluan. Mudah-mudahan kita nggak dapat suasana yang macet nggak bergerak itu ya selama di sini ya. Mudah-mudahan nggak dapat yang deadlock gitu, jadi nggak gerak. Mudah-mudahan ya. Kayak gini-gini masih aman lah, lancar. Ini rata-rata juga warlock nih. Plat R, plat B ya. Banyak juga yang masih liburan ya ternyata. Merah sih di maps ya om, merah banget ya. Itu Karika 10 ribuan. Masih lurus terus teman-teman, kurang lebih 2 menit lagi. Iya, kurang lebar emang jalanannya nih, makanya sumber macetnya mungkin ini ya om ya nih. Pom bensinnya cuma 1. Terus ini kita macetnya tuh di persimpangan nih, tuh depan tuh ada di maps ada pecahan ini ya, cabang jalan. Jadi mungkin di situ teman-teman. Di mana om? Tani Jiwa coba om. Cari sebelah kiri om. Flamingo. Ini kita udah di titiknya teman-teman, cuman kita masih nyari lagi. Kalau nggak ketemu nanya kali om. Oke om, duluan.
Mana kiri ini om? Oh ya, ini sih om. Oke, kita sampai di penginapannya teman-teman. Hotelnya lumayan ya, bersih, bagus. Kita parkirin motor dulu teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, ini untuk penginapan kita selama 2 malam. Namanya Tani Jiwo Hostel teman-teman. Ya, kemudian di atasnya itu ada cafe Temu Jumpa teman-teman. Ya, patokannya persis di depan tulisan Dieng Banjarnegara ya. Tuh teman-teman. Saya zoom ya. Tuh ya, jadi patokannya di sini. Terus persis banget di depannya. Ini kita bakal review sedikit untuk beberapa fasilitasnya. Ini ada bule juga. Naik motor ya guys. Ini area parkirannya. Kemudian ini resepsionisnya teman-teman. Ya. Untuk harga di harga 150.000. Kemudian ini juga kalau mau pesan makan bisa di sini teman-teman. Kalau lagi nggak liburan sih katanya bisa 120.000 teman-teman harganya. Kemudian untuk kamarnya ya, ini kita ambil yang dormitory. Seru teman-teman ya. Konsepnya juga oke juga nih kalau dibikin buat di rumah ya. Jadi simple nih teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 om. 6 kali 2. Terus bawah 12 teman-teman. Ya ini saya ambil yang di pojok biar nggak begitu keganggu. Tapi ternyata hari ini tuh nggak ada, dari kemarin sih nggak ada yang sewa juga. Jadi kita cuma berdua nih di kamar seluas ini ya. Kayak gini teman-teman. Ini ada beberapa peraturan yang harus dipenuhin juga sih. Kita naik ke toiletnya dulu teman-teman ya. Kita ke toiletnya dulu. Nih lihat ya, bersih teman-teman. Proper sih dengan harga segitu ya. Terus yang paling enak nih ada tempat kalau mau leseh-lesehan tuh, bin bag. Kalau mau parkirannya sih kalau saya lebih proper. Ya teman-teman tuh. Untuk toiletnya, wastafelnya oke juga teman-teman. Ini untuk kamar mandinya. Ini nggak ada air panasnya tapi ya biasa. Terus untuk toiletnya juga rata-rata toilet duduk. Itu aja sih palingnya. Bersih, nyaman. Nanti kita naik lagi ke atas. Oke, lanjut untuk di lantai 2-nya kita bisa akses 2 tempat ya teman-teman. Ini kita nanti naik dari sini dulu, nanti turunnya kita dari arah yang berbeda, dari tangga yang berbeda teman-teman. Oke, jadi mas, ini untuk lantai 2-nya kalau mau ngopi atau masak ya. Ini ada perpustakaan mininya gitu juga teman-teman. Nah, ini untuk yang kamarnya, untuk yang ruangan ya. Kalau tadi kan saya yang dormitory. Nah, ini untuk kamarnya ada standar 1, ya standar 2 dan seterusnya. Nah, ini kalau mau baca-baca sambil ngopi ngeteh bisa di sini teman-teman. Ini untuk dapurnya. Dan ini semi outdoornya teman-teman, sejuk, hangat ya. Jadi kita bisa kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ngopi atau mau ngerokok juga boleh di sini ya. Terus juga ini view-nya tuh teman-teman untuk keluar. Jadi sirkulasi udaranya juga oke juga ya. Dan walaupun udaranya masih dingin teman-teman, tapi panas, tapi udaranya dingin gitu. Gimana ya?
Gitu ya, ini juga bisa ngecas di sini teman-teman. Kayak di kafe-kafe lah. Ya, kita langsung naik ke lantai 3. Lantai 3 itu kafe dan restonya teman-teman. Ya, ini ada toiletnya juga nih. Oh, tipenya ada standar dan family. Toiletnya sama ya, lebih rapih dan lebih bagus juga dari yang dormitory. Tapi sama sih. Ini untuk di lantai 3-nya. Saya nggak tahu nih, katanya kafe, tapi kayaknya nggak ada ininya ya, kayak apa baristanya gitu. Dapurnya sih di belakang sana. Ini tadi pagi sarapan saya di sini teman-teman, disajikan dengan view pegunungan di depan, perbukitan. Ya, ini persis banget nih di Dieng, Banjarnegara. Ya, ada kalau mau yang udaranya banyak bisa di luar. Ya. Atau mungkin di dalam bisa juga. Tadi sarapannya dapat nasi goreng sama telur ceplok teman-teman. Ya, tadi dapat kopi juga di sini. Ya, gini ya. Worth it lah untuk harga segitu. Ya, yang mau di sofa juga bisa. Kayak gitu. Nah, ini bekas saya tadi belum diberesin sama masnya. Tuh ada ayunan juga ya. Kalau mau sambil nyantai, ngedit-ngedit atau posting-posting juga bisa teman-teman. Nah, ini untuk parkirannya tuh teman-teman. Muat banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mobil bisa lah ya. Terus yang paling enak parkirannya itu ada atapnya teman-teman, ada awningnya. Ya, jadi motornya nggak begitu kepanasan. Karena beberapa penginapan lain yang dengan harga segitu ya, serupa itu parkirannya di luar, ngeri juga ya. Kalau kita tinggal istirahat kan nggak ngeh. Gitu teman-teman. Di sana dapur ya, di sebelah sana dapur, atau kalau misalkan teman-teman mau nyuci jemur itu bisa di atas itu teman-teman. Oke, segitu ya review singkatnya. Terus kalau saya boleh saran sih langsung hubungin kontaknya aja ya, karena kemarin harganya sedikit agak lebih mahal kalau lewat aplikasi teman-teman. Ya, jadi lebih mahal sedikit. Jadi better hubungin langsung, karena kalau nggak waktu libur tuh harganya bisa lebih murah, 120.000 lah udah sama sarapan. Tapi karena ini high season ya, musim liburan anak sekolah, jadi harganya jadi lebih mahal. Oke, sekian.